Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Sebelumnya kita kan udah singgung dikit ya soal apa itu inovasi berbasis desain. Betul. Ingat kan, ini bukan sekedar bikin produk lebih keren fiturnya, tapi lebih ke mendorong makna baru ke pasar. Iya, mengubah alasan orang mau beli sesuatu. Kayak Nintendo Wii dulu, yang bikin main game jadi buat keluarga, atau lampu Artemide tuh loh. Orang beli bukan cuma karena desainnya, tapi efek cahayanya ke suasana hati. Persis. Itu contoh bagus. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih. Kita masuk ke bagian 2 dari materi kita. Kita bakal bedah proses di balik layarnya. Gimana sih perusahaan-perusahaan ini bisa nemu ide radikal yang belum kepikiran sama pasar? Nah, itu dia. Dan yang seru, ini tuh bukan proses ajaib atau nunggu wangsit gitu aja ya. Ada metodenya? Oh, ada metodenya. Ada pendekatan sistematis, meskipun ya mungkin agak beda dari proses inovasi yang biasa Anda dengar. Intinya itu, gimana perusahaan bisa secara sengaja gitu menciptakan proposal makna baru. Proposal yang awalnya asing, tapi ternyata nanti disukai pasar. Oke. Bikin sesuatu yang belum diminta tapi akhirnya disukai. Wah, kedengarannya sih menantang ya. Caranya gimana tuh? Nah, sumber kita ini nunjuk ke satu kunci penting, memanfaatkan pihak luar. Mereka disebutnya interpreter. Interpreter. Oke, mari kita mulai dari sana deh. Siap. Jadi gini ya, perusahaan itu nggak kerja sendirian lah ya buat coba paham gimana makna itu bisa berubah. Nggak sendirian, betul. Coba deh bayangin, Anda produsen lampu kayak RTBD tadi. Pertanyaannya kan bukan cuman gimana ganti bohlam yang gampang. Tapi mungkin lebih ke gimana caranya bikin orang merasa lebih enak pas pulang kerja, gitu kan? Nah, itu dia. Pertanyaan soal makna. Dan ternyata ada banyak pihak lain di luar sana yang juga mikirin konteks hidup yang mirip-mirip. Benar sekali. Disinilah peran para interpreter ini jadi krusial. Interpreter ini bisa individu, bisa juga organisasi. Oke. Mereka punya dua peran utama nih. Pertama, mereka itu kayak peneliti gitu. Mereka aktif gali dan eksperimen dengan kemungkinan makna baru dalam suatu konteks. Mereka nanya, gimana kalau orang lihat ini beda? Menarik. Jadi kayak periset makna ya? Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, mereka ini punya pengaruh. Semacam daya pikat lah, atau istilah kerennya seductive power. Jadi mereka bisa ikut membentuk persepsi dan makna di masyarakat. Wah, daya pikat ya. Siapa aja sih mereka ini? Kayaknya bukan cuma desainer biasa gitu ya. Jauh lebih luas loh. Sumber kita ini ngelompokin mereka ke beberapa arena. Ada dari dunia budaya, seniman, ya kan? Terus organisasi kayak Slow Food, yang mengubah cara kita lihat makanan lokal. Oh iya, slow food. Terus ada pemikir sosial, media. Lalu ada juga dari dunia teknis, lembaga riset, kampus, bahkan pemasok teknologi. Kadang pemasok ini punya visi sendiri loh soal teknologi mereka bisa dipakai buat apa. Pemasok teknologi ya. Misalnya gimana tuh? Ya, misalnya pemasok material baru. Mereka bisa aja kasih ide gimana material itu bisa mengubah makna sebuah produk, gitu. Kayak Bayer Material Science atau ST Microelectronics. Oke. Ada lagi? Ada dong. Dari dunia sosioekonomi. Ini bisa perusahaan dari industri lain, tapi targetnya konteks hidup yang sama. Misalnya, produsen alat olahraga kolaborasi sama perusahaan makanan sehat, Masuk akal. termasuk juga firma desain independen, terus peritel yang jeli lihat tren gaya hidup. Samsung tuh pernah analisis toko furnitur buat desain TV bordo mereka. Dan jangan lupa, pengguna pionir. Mereka yang pakai produk dengan cara nggak terduga. Wah, banyak banget ya. Nah, interaksi antara semua interpreter ini yang menciptakan apa yang disebut diskursus desain atau desain diskurs. Diskursus desain. Kayak semacam obrolan gede gitu ya yang jalan terus di antara para pemikir makna ini. Bisa dibilang gitu, kayak laboratorium riset bareng-bareng tapi nyebar tempatnya. Ide-ide soal makna baru tuh diuji dibagi di situ. Nah, kunci inovasi berbasis desain, kata sumber kita, bukan cuma jadi pengamat pasif pengguna. Tapi Harus terjun langsung, ikut aktif dalam diskursus ini. oke, terjun langsung. Caranya gimana tuh? Prosesnya ada 3 langkah utama nih yang bakal kita urai satu-satu. Mendengarkan, listen, menginterpretasi, interpret, sama menyampaikan, address. Listen, interpret, address. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, mendengarkan. Sip, mendengarkan. Ini maksudnya bukan sekedar pasang kuping aja kan ya? Fokusnya apa nih? Fokusnya itu nemuin dan nyambung sama key interpreters, interpreter kunci dalam diskursus tadi.
Dan yang penting, dengerinnya tuh harus beragam suara. Bukan cuma 1-2 bintang aja. Oh, keberagaman ya, heterogenitas gitu. Penting banget. Contohnya, Barilla pas mau bikin pengalaman makan baru, mereka nggak cuma ngobrol sama chef, tapi ngundang juga pembuat anggur, ahli semiotika makanan, sosiolog, desainer restoran. Wah, sudut pandangnya jadi kaya banget. Wah, seru tuh. Jadi jaringannya kudu luas ya. Sumber kita juga nyinggung soal perusahaan furnitur Italia itu kan? Iya, betul. Yang inovatif itu cenderung kerjasama sama lebih banyak desainer, termasuk dari luar negeri, dibanding yang cuma niru-niru aja. Ini nguatin ide soal keberagaman tadi ya. Tepat sekali. Jaringan luas dan beragam, termasuk internasional, itu buka akses ke lebih banyak perspektif, ide-ide seger. Nah, terus di mana nyari interpreter kunci ini? Nah, iya. Di mana tuh? Coba lihat ke hulu diskursus. Lembaga riset, seniman yang eksploratif, pemasok teknologi tadi. Atau lihat ke samping. Perusahaan di industri lain, proyek arsitektur atau seni yang unik. Oke, hulu dan samping. Lalu, apa sih yang bikin seorang interpreter itu jadi kunci? Bedanya apa sama konsultan biasa aja, gitu? Interpreter kunci ini biasanya punya ciri khas. Mereka itu periset berwawasan ke depan. Jadi nggak cuma kasih solusi cepat, tapi eksplorasi visi jangka panjang, seringnya lewat eksperimen. Eksperimen ya? Kayak Jonathan Ive di Apple dulu. Oh, Johnny Ive. Gimana tuh? Latar belakang dia kan desain produk rumah tangga, kamar mandi gitu. Nah, dia bawa estetika plastik transparan warna-warni itu ke dunia komputer yang waktu itu warnanya krem semua. Jadilah iMac G3 yang revolusioner itu. Bahasanya dari dunia lain. Ah, iya bener. Itu contoh bagus banget. Nah, terus gimana cara narik interpreter kunci ini? Apa cukup bayar mahal aja? Ternyata nggak selalu loh. Sumber kita nekenin, duit penting tapi seringkali bukan faktor utama. Oh iya, Contohnya hubungan Alessandro Mendini sama Alessi. Itu lebih kayak kemitraan strategis jangka panjang. Perusahaan perlu nawarin mata uang lain. mata uang lain? Maksudnya? Kayak tantangan intelektual yang seru, kebebasan buat eksperimen, akses ke teknologi atau keahlian unik perusahaan, fleksibilitas, atau ya sekedar reputasi merek yang kuat sebagai tempat buat inovasi. Intinya, perusahaan itu sendiri juga harus bisa jadi interpreter yang menarik buat interpreter lain. Wah, jadi perusahaannya juga harus menarik ya. Harus aktif bangun hubungan, nawarin lebih dari sekedar kontrak. Oke, menarik nih. Nah, setelah proses mendengarkan yang intensif ini, langkah berikutnya apa dong? Kan udah dapat banyak masukan dari luar nih. Diapain tuh? Nah, disinilah langkah kedua main. Menginterpretasi. Interpret. Ini proses internal perusahaan. Internal ya? Iya. Tujuannya, ambil semua wawasan, ide, sinyal dari interpreter luar tadi, terus disintesis. Digabungin sama pengetahuan internal perusahaan, kapabilitas teknologi, sejarah merek, aset unik lainnya. Hasilnya, sebuah proposal makna baru yang original, khas punya perusahaan itu. Ini kedengerannya bukan sekedar brainstorming sejam 2 jam selesai ya, kayak riset mendalam gitu. Betul banget. Ini proses riset yang serius. Contoh klasik yang sering disebut tuh proyek Tea and Coffee Piazza dari Alessi, akhir tahun 70-an. Oh, yang itu ya? Iya, dipimpin langsung sama CEO-nya, Alberto Alessi, dibantu Alessandro Mendini. Mereka ngundang 11 arsitek top, justru yang belum pernah desain produk kecil. Buat apa? Buat eksplorasi bahasa desain postmodern di konteks alat minum teh kopi. Wah, unik caranya. Ngundang arsitek buat desain teko. Justru itu, ini bukan proyek desain produk biasa, tapi riset murni soal makna dan bahasa desain. Prosesnya Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Waduh, hasilnya sepadan emang. Hasilnya luar biasa. Bukan cuma lahir beberapa produk ikonik, kayak teko Michael Graves yang terkenal itu. Oh iya, yang ada burungnya itu ya? Nah, itu dia. Tapi yang lebih penting, proyek ini bantu LSI identifikasi talenta desain baru dan bangun bahasa desain unik mereka. Jadi fondasi sukses dekade berikutnya. Ini nunjukin kalau interpretasi itu investasi jangka panjang buat visi. Oke. Kebayang. Contoh lain Arsemide. Mereka riset light fields, libatin tim internal macam-macam disiplin, plus kolaborasi eksternal. Tujuannya nemuin makna cahaya manusiawi, yang kemudian jadi produk metamorfosis mereka.
Fokusnya riset makna, bukan fitur. Jadi proses interpretasi ini bisa sangat terstruktur ya? Libatin banyak pihak internal, eksternal, tujuannya bikin visi baru buat satu keluarga produk atau bahkan arah bisnis baru. Dan ini terjadinya sebelum masuk ke pengembangan produk detail ya? Tepat sekali. Ini yang bedain sama riset pengguna user-centered research yang biasa kita kenal. Nah, itu dia bedanya. Riset pengguna itu penting banget, tapi lebih pas buat nyempurnain produk atau fitur setelah visi dasarnya ada. Inovasi berbasis desain ini fokusnya nyiptain yang namanya attractive requirements di model Kano. Attractive requirements. Iya, fitur atau makna yang nggak diminta, nggak diharapkan pengguna, tapi begitu ada, mereka suka banget. Kalau riset pengguna lebih ke expected atau mandatory requirements. Sama-sama penting, tapi beda fase. Oke, paham bedanya sekarang. Sip. Nah, setelah perusahaan nih berhasil ciptain visi makna yang radikal ini lewat interpretasi, gimana cara nyampeinnya ke pasar? Kan bisa jadi orang bingung atau malah nolak ide baru ini awalnya. Pertanyaan bagus banget. Ini bawa kita ke langkah ketiga, menyampaikan, addressing. Dan di sini, strategi komunikasinya juga beda. Beda lagi. Iya, iklan massal biasa mungkin kurang nampol buat jelasin makna yang benar-benar baru dan radikal. Kata sumber kita, cara yang lebih jitu itu balik lagi, manfaatin daya pikat para interpreter di diskursus desain tadi. Wah, balik lagi ke interpreter, gimana caranya tuh? Tujuannya gini, bikin visi baru perusahaan ini jadi bagian dari obrolan dan skenario sosial budaya yang lagi ramai dibahas para interpreter. Perusahaan perlu nanam benih visinya di komunitas interpreter ini, biar mereka ikut bahas, ngolah, nyebarin. Nanam benih visi ya? Lewat apa? Lewat yang disebut prototipe budaya, cultural prototypes. Prototipe budaya. Apaan tuh? Semacam produk sampel gitu? Bisa jadi, tapi nggak selalu bentuknya produk, bisa macam-macam banget. Bisa buku hasil riset kayak yang Artemide bikin, Light Fields, itu mereka bagiin ke arsitek, periset, media. Oh, bukan buat konsumen langsung ya? Bukan. Bisa juga pameran konsep, acara budaya, artikel di jurnal profesional, presentasi konferensi, desain showroom yang provokatif, website yang jelasin visi di baliknya, atau produk edisi terbatas buat proyek perintis. Philips tuh, pakai proyek Vision of the Future mereka. Pakai video, pameran keliling, buku, buat nyebarin visi masa depan teknologi di rumah. Jadi intinya ini bukan brosur jualan biasa ya? Sasarannya para interpreter, fokusnya ke visi dan riset di baliknya. Tepat. Prototipe budaya yang efektif itu nawarin visi baru, yang nantang, mendalam, dan penting nih. Nyisain ruang buat interpreter lain ikut mikir, ikut ngemerangin. Jadi bukan sekedar ngasih tahu, tapi mancing diskusi di dalam diskursus desain. Wah, ini cerdik banget ya caranya. Dan katanya ini juga bisa bantu ngelindungin inovasi. Gimana tuh mekanismenya? Jadi, dengan ngedeklarasiin visi lewat prototipe budaya lebih awal, bahkan sebelum produk masalnya siap, perusahaan itu bangun reputasi, jadi pencetus ide di mata para interpreter. Oke, bangun reputasi dulu. Nah, ini bikin peniru jadi susah. Mereka mungkin bisa niru bentuk produknya, tapi bakal susah banget niru maknanya. Karena maknanya udah keburu nempel sama merek si inovator. Lewat obrolan di diskursus desain itu, terus kebingungan awal di pasar pas makna baru muncul juga bikin strategi niru jadi berisiko. Ini ngasih waktu buat inovator bangun pasar dan kuatin posisi. Luar biasa. Prosesnya berlapis-lapis ya, mulai dari mendengarkan jaringan interpreter, terus sintesis internal yang dalam buat menginterpretasi, lalu menyampaikan visi itu balik lagi ke jaringan lewat prototipe budaya. Tapi ini semua kedengeran kompleks banget ya. Butuh keberanian juga kan buat ambil risiko. Siapa sih yang megang kemudi dalam proses ini? Nah, ini pertanyaan krusial. Sumber kita ini nekenin banget peran sentral dari kepemimpinan puncak, CEO atau pimpinan tertinggi. Oh, harus dari atas ya? Iya. Menariknya, latar belakang mereka nggak harus desain loh. Bisa insinyur, ekonom, hukum, apa aja. Yang penting itu peran kepemimpinan yang mereka jalanin di proses ini. Peran kuncinya apa aja tuh buat pemimpin? Ada 3 nih peran utamanya. Pertama, mereka yang netapin arah dan nyalain percikan awal. Mereka yang berani nanya, kenapa orang beli produk kita? Bukan cuma fitur berikutnya apa. Oke, menetapkan arah. Kedua, mereka harus terlibat langsung bangun hubungan sama interpreter kunci. Ini bukan tugas yang bisa dilempar gitu aja ke tim riset. Harus turun tangan ya? Iya. Ketiga,
Pada akhirnya, ya merekalah yang harus milih visi mana yang mau dikejar perusahaan. Ini seringkali keputusan strategis yang penuh risiko. Butuh keyakinan kuat yang kadang lebih dari sekedar data pasar. Dan ada satu aspek lagi yang ditekankan ya soal budaya personal pemimpin. Maksudnya gimana tuh? Ini poin yang menarik banget. Inovasi makna yang radikal itu seringkali nggak bisa dipisahin dari visi dan nilai-nilai pribadi si pemimpin. Oh ya? Ingat nggak kutipan Steve Jobs pas launching MacBook Air tanpa optical drive? Dia bilang, kami rasa pengguna nggak bakal kangen kok. Iya ingat. Nekat ya. Itu bukan arogansi, tapi cerminan keyakinan personal yang kuat soal arah masa depan komputasi. Pemimpin harus berani mempertaruhkan nama baiknya buat visi itu. Keberanian buat ngusulin visi budaya baru yang akarnya dari keyakinan personal ini justru bisa nyiptain nilai bisnis jangka panjang yang luar biasa. Jadi proses inovasi berbasis desain ini, meskipun katanya sistematis, tapi sangat bergantung ya sama jaringan relasional yang kuat, sama para interpreter, terus proses interpretasi internal yang mendalam, komunikasi visi yang cerdik, dan yang nggak kalah penting, kepemimpinan yang visioner dengan sentuhan personal yang kuat. Benar sekali. Kompleksitasnya, ketergantungannya sama intuisi dan hubungan ini, justru itu yang bikin susah ditiru. Disitulah letak keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli atau di-copy-paste gitu aja sama pesaing. Oke. Wah ini mencerahkan banget sih pembahasannya. Lalu apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin kita? Ini bawa kita ke pemikiran penutup nih buat direnungkan bareng-bareng. Silakan. Coba deh pikirkan sejenak ya. Siapakah interpreter dalam konteks kehidupan atau pekerjaan Anda sekarang? Suara-suara atau perspektif mana di luar lingkaran Anda yang biasa, yang mungkin nyimpen kunci buat ngelihat masa depan secara beda? Dan mungkin pertanyaan yang lebih, nusuk nih. Sejauh mana Anda berani ngebiarin budaya personal Anda, visi unik Anda tentang gimana sesuatu seharusnya untuk mewarnai keputusan Anda, usulan Anda, atau karya Anda? Pertanyaan bagus tuh. Semoga pertanyaan ini bisa jadi bahan refleksi yang menarik ya buat Anda semua. Terima kasih banyak sudah menyimak kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.